Konflik yang melibatkan Rusia dan Ukraina tak kunjung mereda. Setiap harinya, pasukan Rusia secara intens melancarkan serangannya di titik pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 13 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik prajurit dengan pengangkut personel lapis baja Ukraina mencoba menyerang posisi Rusia di Rastolny arah Kurakovsky. Tetapi seperti biasa, transportasi tersebut dihancurkan dan pasukan pendarat yang masih hidup dihabisi dengan serangan udara Rusia. Akibatnya seperti yang biasa terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Peperangan Rusia dan Ukraina di beberapa wilayah tempur masih terus berlangsung, salah satunya di wilayah Chasiv Yar.
Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 13 Desember 2024. Angkatan bersenjata Rusia menyerang dan menghancurkan dua personel militer Ukraina. Pasukan Ukraina yang ditargetkan terluka parah setelah mendapatkan serangan mematikan dari quadcopter Rusia. Meski begitu, mereka masih bisa merangkak ke posisi mereka, sehingga membuat mereka menyerah. Artileri menembak tepat pada titik itu dan menghancurkan semua orang yang ada di dalamnya. Pemusnahan peralatan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kursk masih intens dilakukan prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 13 Desember 2024. Pilot drone Rusia yang menggunakan FPV menghancurkan 3 tank, 2 truk pick-up, dan 1 kendaraan tempur lapis baja Ukraina. Misi pasukan Putin dalam memusnahkan peralatan militer Ukraina terus dilakukan, seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini jelas menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Angkatan bersenjata Ukraina secara intens melakukan serangan balasan pada kubu Rusia. Setelah mendapatkan kerugian besar yang ditimbulkan oleh Rusia, pasukan Ukraina tak tinggal diam dan mulai luncurkan serangan balik. Terbukti dalam sebuah rekaman yang diunggah di akun X @Divansiu pada Jumat 13 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik operator drone FPV Ukraina berhasil menghalau serangan besar-besaran ke arah Kupiansk dan menghancurkan 8 kendaraan lapis baja milik Rusia. Hasilnya tidak tanggung-tanggung seperti yang terlihat dalam rekaman. Ledakan dahsyat terjadi dan posisi Rusia dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Serangan langsung lancat Rusia sukses menghancurkan artileri self-propelled Bogdan milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Instagram Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 12 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen peralatan pengintaian udara dari salah satu unit kelompok pasukan utara Rusia di wilayah Sumy saat menemukan artileri self-propelled 155 mm Bogdan milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki senjata self-propelled tersebut. Target yang terdeteksi terkena amunisi lancet yang berkeliaran. Kendaraan militer M113 dan pick-up milik tentara Ukraina terekam membara usai terkena hantaman ron syarat bahan peledak milik Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 12 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen penghancuran M113 dan truk pick-up Ukraina. Operator UAV-80 ORP Sparta dari pasukan gabungan pengawal ke-51 Rusia
menemukan dan berhasil menghancurkan 2 pengangkut personel lapis baja M113 dan sebuah truk pick-up Ukraina yang digunakan untuk memasok poin kuat mereka. Tindakan ini secara signifikan melemahkan logistik musuh dan memperbaiki situasi operasional di garis depan, klaim militer Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pembebasan Seltoye di samping kerugian Ukraina yang signifikan, termasuk lebih dari 1.350 korban jiwa dan peralatan militer hancur, menyusul beberapa serangan balik yang berhasil ditangkis oleh kelompok tempur Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa unit kelompok tempur SNER telah mengklaim pemukiman Seltoye di Republik Rakyat Donetsk. Kementerian tersebut mengonfirmasi bahwa pengambil alian tersebut menyusul serangkaian serangan oleh pasukan Rusia. Selain itu, grup pertempuran SNER menangkis 8 serangan balik Ukraina dalam 24 jam terakhir yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi Ukraina. Menurut kementerian, lebih dari 575 tentara Ukraina tewas dan pasukan Ukraina juga kehilangan sebuah kendaraan tempur infanteri Bradley, sebuah pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 2 kendaraan, sebuah meriam dan 3 howitzer. Korea Utara diyakini semakin kuat karena mendapat jet tempur dari Rusia sebagai imbalan atas pengiriman tentara Kim Jong-un. Hal tersebut diungkapkan oleh Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat Laksamana Samuel Paparo. Ia juga mengatakan tentara Korea Utara tetap berada di area perang namun belum beraksi secara aktif. Menurut Paparo, Rusia akan memasuk jet tempurnya ke Korea Utara di tengah meningkatnya hubungan kerjasama kedua negara. Paparo mengatakan Rusia setuju mengirimkan jet tempur MiG-29 dan Su-27 di Pyongyang. Pengiriman jet tempur itu sebagai imbalan atas pengiriman tentara Korea Utara untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.